Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi analisis efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran. Perkenalkan, nama saya Umbu Marumata dengan NIM 2018-210217, ingin menjelaskan tentang apa itu efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini efisiensi adalah rasio output terhadap input, atau jumlah output per unit input. Efisiensi ini adalah dapat mengukur antara output dan input, dan dapat dikatakan efisien jika rasio input yang dikeluarkan lebih kecil daripada output yang dikeluarkan. Nah, contohnya unit 1 yang akan dikatakan lebih efisien dibandingkan unit 2 karena sumber daya yang digunakan unit 1 lebih sedikit daripada unit 2, sehingga dapat dikatakan efisien. Nah, efisiensi ini diukur dengan cara membandingkan antara biaya aktual dan standar biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dengan output yang dapat diukur. Yang berikut adalah efektivitas. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Nah, jadi sejauh mana hasil yang diharapkan itu akan sama juga dengan yang direncanakan. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif pula unit tersebut. Nah, maka efektivitas ini berhubungan dengan ketepatan dalam pencapaian tujuan perusahaan serta dapat terrealisasi sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, maka unit tersebut atau tujuan ini dapat dikatakan efektif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa efisiensi dan efektivitas itu saling berkaitan satu sama lain atau memiliki suatu kepentingan. Nah, dalam perusahaan yang akan menyusun anggaran akan bersifat efisien jika melakukan sesuatunya dengan tepat, dan jika bersifat efektif jika melakukan hal-hal tersebut atau dasar-dasar dalam melakukan pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan hal yang tepat. Nah, misalnya contohnya pada dalam sebuah perusahaan X atau perusahaan X manufaktur yang akan menjalankan anggarannya untuk mencapai sasaran dengan itu mengkonsumsi sumber daya manusia atau sumber daya perusahaannya itu dengan sangat rendah, mungkin akan dikatakan sangat efisien. Tetapi jika misalnya output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita perusahaan tersebut, maka anggaran tersebut tidak dapat dikatakan tidaklah efektif karena kontribusi yang diberikan oleh sumber daya tersebut sangat kurang memadai atau kurang bekerja secara optimal atau maksimal. Jika misalnya contohnya anggaran yang dibuat itu sebesar 15 juta dan itu inputnya 15 juta, dan jika tujuan sasaran perusahaan tersebut ingin menghasilkan output sebesar 80 juta, maka dalam sumber daya manusia tersebut atau sumber daya perusahaan harus bisa dikerjakan secara optimal atau secara maksimal agar dapat dikatakan anggaran tersebut efisien dan bisa juga dikatakan sangat efektif. Maka yang perlu diperhatikan adalah poin-poin tersebut atau sumber daya tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat NIM 2018-1351. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Nah, ada dua, analisis, dan yang kedua varian efisiensi. Varian efisiensi ini ada rumusnya, yaitu jam kerja rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana. Nah, di sini saya ambil contoh dari e-learning, laporan pemakaian jam dan biaya TKL bulan Juni 2A 11. Nah, di sini juga ada biaya produksi sampai dengan biaya TKL. Nah, kita bisa lihat contohnya ada varian efisiensi, yaitu jam kerja
rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif rupiah rencana, sama dengan 5.000 DLH dikurangi 6.000 DLH dikali tarif upah yaitu Rp 10.000 sama dengan 10 juta atau yang disebut dengan merugikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dandi Renanda Putra, NIM 2018-2010-387. Di sini saya akan menjelaskan tentang varian tarif upah. Di sini terdapat rumus yaitu tarif upah rencana dikurangi tarif upah real atau realisasi dikali jam kerja real. Nah, di sini saya ada contoh yang saya ambil dari e-learning yaitu laporan pemakaian jam dan biaya TKL bulan Juni 2A11. Di sini terdapat keterangan yaitu rencana produksi sampai biaya TKL. Nah, di sini sesuai rumus yang tadi, tarif upah rencananya sebesar 10.000. Kita kurangi dengan tarif upah realisasi sebesar 9.500. Selanjutnya kita kalikan oleh jam kerja realisasi yaitu sebesar 6.000. Nah, terus sama dengan 3 juta, yaitu sangat menguntungkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Alfiansyah, NIM 2018-210-401. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu total variance. Total variance sendiri memiliki rumus sebagai berikut, yaitu variance efisiensi ditambah variance tarif upah. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, hasil dari variance efisiensi memiliki nilai 10 juta dan dikatakan merugi. Terus ditambahkan dari hasil varians tarif upah senilai 3 juta dikatakan menguntungkan. Dari hasil tersebut senilai 7 juta dan dikatakan merugi. Terima kasih.